A few moments later. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya yang pastinya masih menjelaskan materi seputaran tentang laporan keuangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ismail dengan NPM 0204241117 dari kelas 1C Manajemen. Saya mahasiswi dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Baik teman-teman, di sini saya berada di kampus Universitas Khairun Ternate, di Ternate Selatan, di kampus 2. Saya di sini bertujuan untuk menjelaskan materi tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Ayo teman-teman, mari ikuti saya untuk menjelaskan materi tersebut. Nah teman-teman, di sini ada definisi siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur guna menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Siklus ini melibatkan aktivitas mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada juga tujuan siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, menjamin akurasi dan keterandalan laporan keuangan. Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah tepat dan dapat dipercaya. Setiap transaksi dicatat dan diperiksa secara cermat sehingga laporan akhir mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, ada menghasilkan laporan keuangan yang memadai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun dengan mengikuti siklus ini memberikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak seperti manajer, pemegang saham, investor, kreditor, dan regulator dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, kredit, dan pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, ada memastikan keputusan pada standar akuntansi. Siklus penyusunan laporan keuangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, atau IFRS International Financial Reporting Standards secara global. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan secara konsisten oleh pengguna laporan di berbagai negara atau sektor. Nah, yang ini yang keempat ini memudahkan proses audit dan evaluasi keuangan. Dengan adanya siklus yang jelas dan struktur proses audit eksternal atau internal menjadi lebih mudah dilakukan. Laporan keuangan yang terstruktur memungkinkan auditor untuk memverifikasi untuk data dan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar. Alasan mengapa siklus penyusunan laporan keuangan penting. Nah,
Yang pertama, ini meningkatkan transparansi keuangan perusahaan. Dengan mengikuti siklus ini, perusahaan dapat menyusun laporan yang jelas dan transparan yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Siklus ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan baik kepada manajemen internal maupun pihak eksternal, misalnya regulator dan investor. Hal ini penting untuk dijaga kredibilitas dan integritas perusahaan di mata publik. Yang ketiga yaitu menjamin kepatuhan pada peraturan hukum. Dengan mengikuti siklus penyusunan laporan keuangan yang sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kepatuhan ini mengurangi risiko sanksi hukum dan denda. Yang keempat yaitu mengoptimalkan mengelola sumber daya perusahaan. Siklus ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis penggunaan sumber daya yang efektif, yang menginformasi yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, pengeluaran dan perencanaan perusahaan. Yang kelima yaitu membantu pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan yang akurat dan terstruktur memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Ini mencakup keputusan mengenai ekspansi perusahaan, pengambilan pinjaman, pengelolaan utang, atau distribusi laba. Keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang valid akan lebih tepat sasaran. Yang keenam yaitu mengurangi risiko kesalahan akuntansi. Siklus yang terstruktur minimalisasi kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dengan mengikuti prosedur dan yang standar. Perusahaan dapat mengidentifikasi kesalahan lebih cepat dan memperbaikinya sebelum laporan keuangan disajikan secara pihak luar. Nah teman-teman, ada juga langkah-langkah siklus penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam siklus akuntansi pada tahap ini. Setiap kejadian atau transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dicatat secara sistematis. Perusahaan ini akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga keakuratan sangat penting. Berikut ada langkah-langkah pencatatan transaksi keuangan dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi keuangan. Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi ini berupa aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pembayaran utang. Contohnya, pembelian bahan baku, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran utang, atau pembayaran gaji karyawan. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan transaksi. Setelah transaksi diidentifikasikan, langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan transaksi tersebut ke dalam akun yang sesuai. Transaksi keuangan bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa akun utama seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset ini semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, piutang, persediaan, tanah, dan bangunan.
Nah, kewajiban ini semua utang atau kewajiban yang memiliki oleh perusahaan, misalnya utang usaha atau pinjaman bank. Nah, ekuitas ini juga menilai yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, misalnya modal saham, laba ditahan. Ada juga pencatatan penerima yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, dan beban ini pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional seperti biaya gaji, biaya bahan baku, sewa, dan lain-lain. Contohnya, jika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, transaksi ini akan diklasifikasikan ke dalam akun kas atau aset dan pendapatan. Nah, yang ketiga ini menentukan akun debit dan kredit. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dalam sistem debit dan kredit sesuai dengan prinsip dasar akuntansi atau pencatatan dua sisi. Dalam prinsip ini, setiap transaksi akan dimiliki dua efek, yaitu satu debit dan satu kredit. Total debit dan total kredit harus seimbang. Prosesnya yaitu tentukan akun yang akan di debit dan akan dikredit. Misalnya, jika perusahaan membeli barang sesuai tunai, maka akun persediaan akan didebit dan akun kas akan dikredit. Jika perusahaan menerima piutang dari pelanggan, akun kas didebit dan piutang akun usaha dikredit. Contohnya, untuk transaksi pembelian bahan baku secara kredit, akun persediaan atau aset yang didebit, sehingga akun hutang usaha atau kewajiban akan dikredit. Yang keempat, ada mencatat transaksi dalam buku jurnal. Setelah akun yang relevan telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut dalam buku jurnal. Buku jurnal adalah tempat pertama di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis. Bahwa prosesnya setiap transaksi dicatat dengan dicatat tanggal akun yang didebit serta jumlah yang terlibat dalam transaksi tersebut. Buku jurnal mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam akun-akun perusahaan. Yang kelima yaitu verifikasi dan pemeriksaan jurnal. Setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal, penting untuk pemeriksaan dan memverifikasi apakah jurnal sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pastikan jumlah debit dan kredit itu seimbang. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan bahwa setiap transaksi telah dicatat secara tepat di akun yang benar. Contohnya yaitu setelah mencatat transaksi di jurnal, periksa apakah jumlah debit dan kredit sudah sesuai, dan pastikan tidak ada transaksi yang terlewat atau salah kategori. Yang keenam ini menggunakan bukti transaksi. Setiap pencatatan transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti faktur, ekuitan, atau nota pembelian. Bukti transaksi ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Prosesnya yaitu sebelum mencatat, pastikan ada bukti yang sah yang mengonfirmasikan transaksi tersebut, seperti faktur pembelian dan kuitansi pembayaran. Bukti ini akan menjadi dasar untuk validasi pencatatan dalam jurnal. Untuk transaksi tertentu yang memerlukan rincian lebih lanjut, perusahaan dapat mencatatnya dalam buku pembantu. Buku pembantu ini digunakan untuk memecah akun-akun yang lebih besar sebagai menjadi
subakurnya jika ada transaksi lebih banyak utang perusahaan dapat menggunakan buku pembantu itu untuk mencatat rincian lebih lanjut, lebih akun piutang atau utang usaha. Nah, ada juga tinjauan laporan keuangan dan kegunaannya. Laporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan ini menyajikan data yang digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang baik dan benar memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perusahaan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi dari laporan keuangan ini, laporan keuangan memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan bisnis, antara lain yaitu menilai kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan membantu memangku kepentingan untuk kinerja perusahaan. Laporan laba rugi misalnya memberikan informasi tentang laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya melalui laporan laba rugi, investor dan manajemen dapat dilihat apakah perusahaan berhasil menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan penghasilan laba. Yang kedua yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan. Laporan neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, termasuk aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas pemilik. Ini memberikan gambaran tentang solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Contohnya neraca yang menunjukkan kas yang cukup besar dan kewajiban yang relatif kecil mengidentifikasikan bahwa perusahaan dalam posisi keuangan yang sehat. Yang ketiga yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan seperti manajer atau investor menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan bisnis yang penting. Keputusan seperti investasi, pembiayaan, dan strategi operasional dapat diambil berdasarkan analisis laporan keuangan. Contohnya, seorang investor menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham perusahaan. Yang berikut ada membantu pengawasan dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan juga digunakan oleh manajemen untuk membantu kinerja perusahaan. Ini membantu dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau perubahan strategi. Contohnya, jika laporan laba rugi menunjukkan penurunan laba yang signifikan, manajemen dapat mengevaluasi biaya yang efisiensi biaya efisien perusahaan yang mengidentifikasi penyebab, mendukung ketaatan hukum dan peraturan. Laporan keuangan juga berfungsi untuk kewajiban hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengukur seperti otoritas pajak dan lembaga pengawasan pasar modal. Contohnya, perusahaan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Memfasilitasi hubungan dengan pihak eksternal. Laporan keuangan memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan berbagai pihak eksternal seperti kreditor, investor, dan regulator. Contohnya, kreditor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang.
Jenis pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Setiap pengguna memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menganalisis informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. 1. Ada manajemen perusahaan. Tujuan pengguna manajemen menggunakan laporan keuangan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta mengambil keputusan strategis. Mereka juga memanfaatkan laporan keuangan untuk merencanakan masa depan perusahaan dan mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Penggunaannya menilai profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas perusahaan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, dan merancang strategi bisnis yang tepat. Yang kedua yaitu investor dan calon investor. Tujuan pengguna investor menggunakan laporan ini keuangan untuk menilai kesehatan dan potensi keuangan pada suatu perusahaan. Mereka juga ingin mengetahui apakah investor mereka ini akan menguntungkan dalam jangka panjang. Pengguna memahami kinerja keuangan perusahaan untuk membantu keputusan investasi yang lebih baik, menilai apakah perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan, menganalisis risiko investasi perusahaan. Baik, ada juga kesimpulan dari materi di atas, yaitu laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya selama periode tertentu. Fungsi ini utamanya adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi yang baik. Itu pihak internal seperti manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Pengguna laporan keuangan dapat mencakup berbagai pihak dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun kesemuanya tergantung pada keakuratan dan transparansi laporan keuangan dalam menggambarkan situasi perusahaan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis, mendukung pertumbuhan perubahan serta memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, teman-teman, berakhirlah penyampaian materi dari saya. Bila ada penjelasan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.